Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara membuat thumbnail untuk YouTube. Ya, jadi ini adalah tentang pembuatan thumbnail sederhana untuk YouTube, terutama bagi mereka yang banyak menggunakan YouTube channelnya untuk kepentingan promosi usaha, ya. Dan ini juga bagi mereka yang masih pemula. Lagi-lagi ini masih pemula untuk menggunakan YouTube channel sebagai bahan promosi harian, ya. Oke. Jadi segera saja saya asumsikan di dalam YouTube channel yang akan saya gunakan sebagai contoh ini saya sudah mengupload sebuah video, misalnya kan ada sebuah video yang sudah terupload, namun video ini belum memiliki thumbnail. Nah, fungsinya thumbnail itu salah satunya untuk menampilkan tampilan depan supaya ketika ada pengunjung yang mengunjungi YouTube channel kita bisa melihat tema besar dari video yang sudah diupload tersebut. Nah, dan sebaiknya gambar thumbnail yang digunakan adalah gambar yang memperlihatkan nama usahanya, alamat usahanya ada di mana, ya kan, dan ajakan untuk mendatangi tempat usaha tersebut. Jadi segera saja sekarang kita buka YouTube channelnya. Oke, nah ini sebuah YouTube channel yang akan kita berikan thumbnail. Kemudian di sini kita cek bagian Your Video. Ada dua buah video yang belum diedit secara menyeluruh sebenarnya yang bisa kita berikan thumbnail. Misal kita pilih salah satu video, kita klik saja di sini. Nah, di sini kita ada tombol yang bisa kita gunakan untuk menambahkan thumbnail. Kita klik saja, kemudian di bagian di PC kita masing-masing, kita masukkan thumbnail yang akan kita gunakan. Misalnya ini adalah thumbnail sederhana yang sudah diedit. Nah, lalu nanti tampilan di dalam YouTube kita itu akan seperti ini. Jadi ada ajakan visit me at kunjungi saya di tempat usaha saya, dan ini ada foto si pemilik usaha. Jadi ketika kita tampilkan maka dia akan tampilan awalnya seperti ini. Oke. Sangat sederhana sekali ya. Sangat sederhana sekali dan yang terpenting lagi pemilihan judul dari video yang akan kita tampilkan sebagai tambahan ya, ini akan kita tampilkan di dalam channel YouTube kita ya. Misalnya kita beri judul visit me at 29 Laundry ya. Kemudian di sini kita tambahkan sedikit ya. Kemudian deskripsinya adalah kita berikan deskripsi. Misalnya oke.
Kemudian bisa kita tambahkan juga di dalam deskripsi, hubungi saya di nomor misalnya WhatsApp, nanti nomornya diisi, dan IG atau sosial media lainnya cukup ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu kita tambahkan untuk sederhana saja, kita mungkin bisa masukkan juga tag youtube.com misalnya, supaya ini ya, kita cari keywords dari yang akan kita tampilkan, itu laundry misalnya, laundry, kita get keywords. Nah, ini hanya untuk tujuannya, salah satunya untuk memancing apa ya, untuk memancing pengunjung, misalnya seperti ini ya. Kita select sini, kita copy, kemudian setelah kita copy, kita masukkan ke dalam bagian teks. Nah, kalau ini masih kebanyakan, kita hapus beberapa sampai yang kotak merah ini berwarna biru, tidak merah lagi, karena ini sepertinya kebanyakan teksnya. Ya, ini perlu teman-teman ketahui, ini hanya contoh sederhana. Ada beberapa tip and tricks khusus dalam pemilihan keyword ataupun tag tingkat lanjutan, tapi sebagai awal cukup seperti ini ya. Nah ya, setelah ini kita save. Oke, oh ya teman-teman, kita bisa pilihkan juga playlist. Kalau kita belum punya playlist, kita buat playlist. Misalnya kita kasih judul yang ini 29 laundry. Nah, ini kita create playlist di sini. Berarti setiap video nantinya yang berhubungan dengan 29 laundry, kita bisa masukkan ke dalam playlist ini, sehingga nanti si pengunjung YouTube channel kita bisa tanpa susah payah bisa menemukan sambungan-sambungan dari video yang sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang kita cek di ini, kita di video channel kita. Oke, kita cek di video kita. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Nah, mungkin kita bisa berikan thumbnail yang lain. Misalnya ini merupakan tema lain ya. Ini misalnya yang video kedua, temanya tema pribadi, bukan tema tentang bisnis yang sedang kita jalankan. Kita bisa berikan thumbnail juga. Kemudian kita bisa pilihkan yang lain, foto yang lain misalnya. Ya. Nah, ini kita beri judul misalnya about me, gitu kan. Deskripsinya kita berikan, kita copy tadi ya, ini kita hasilnya. Nah, ini anggaplah ini kita sendiri ya, pribadi ya. Nah, playlistnya kan tidak mungkin nih kita masukkan ke dalam playlist 29 laundry, karena ini bukan tentang bisnis ya. Kita buat lagi yang baru, misalnya playlistnya about me. Kita buat. Nah, ini kita masukkan ke dalam about me, kemudian klik done. Dan begitu pun selanjutnya tentang pemilihan teks. Tag kita bisa optimalkan dengan cara misal happiness, karena ini kan tentang pribadi yang berkaitan dengan kebahagiaan misalnya. Oh, ini kita hapus dulu tadi supaya nggak ikut ya, happiness. Oke, kita punya semua tentang happiness. Kita select, kemudian copy, kemudian
Kita masukkan ke dalam tag. Nah, ini gunanya lagi-lagi tag ini untuk memancing. Siapa tahu ada orang di luar sana yang mencari tentang topik happiness, bisa bisa mengklik YouTube channel kita, sehingga viewer YouTube channel kita akan semakin banyak ya. Dan kalau bisa teman-teman sekalian, apapun yang yang kita ucapkan di dalam YouTube channel kita, sebaiknya memang dikasih subtitle. Subtitle ini artinya terjemahan ke bahasa Inggrisnya. Kata-kata kita itu kita terjemahkan untuk lebih memancing lagi viewer, terutama viewer yang dari luar Indonesia. Gitu. Ya, sekarang kita buka lagi ya YouTube channel. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalau yang berhubungan dengan bisnis akan jadi seperti ini. Kalau yang berhubungan dengan personal akan jadi seperti ini. Kalau masalah tulisan bisa kita tambahkan atau kita edit sendiri. Oke, kalau misalnya untuk bisnis dirasa masih kurang catchy karena terlalu kecil, kita bisa ganti dengan tulisan atau yang lain ya. Kita bisa ganti ya. Misalnya ini kita klik di sini, kita klik change. Oke. Bisa kita ganti. Nah, kita klik save. Maka nanti tampilannya ya jadi seperti ini tampilannya. Jadi kalau bisa memang yang agak besar ya logonya. Oke, yang agak besar logonya. Oke nih teman-teman, jadi sekian tentang bagaimana cara pemasangan thumbnail. Untuk editing thumbnail sebenarnya kita bisa juga dapatkan dari versi gratis, misalnya dari Canva. Kan kita buat di sini. Ya, kita cari aja misalnya YouTube thumbnail gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman bisa pilih dari sini. Ya, misalnya kita pilih tulisan ini. Kemudian kita edit sendiri. Ya, misal 29 laundry. Kemudian untuk tulisan bisa juga kita edit, warna kita perbaiki. Ya. Nah, jadi begini ya. Dan nanti bisa kita download. Nah, ya, setelah di-download, kita simpan dulu di tempat penyimpanan. Oke. Nah, setelah itu bisa kita ganti lagi thumbnailnya. Misal kita ganti thumbnail. Kita ganti jadi ini. Ya, jadi kita save. Lalu kita lihat di YouTube channelnya apa yang terjadi di YouTube channelnya. Kita lihat. Maka thumbnailnya pun berubah jadi seperti ini. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini tergantung kreativitas kita, bagaimana cara kita rajin. Jadi semakin rajin kita mengeksplorasi, semakin familiar kita dengan kompleksitas yang ada di dalam pengelolaan YouTube channel. Dan lagi-lagi ini hanya untuk pemula. Ya, untuk tahap lanjutan nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.